Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Oke, kemarin pembahasan terakhir itu tentang bahwasanya ketika mau dukhul harus suci, kemudian sholat 1000 rakaat bagi yang mampu. Kemudian jangan lupa doa, Allahumma barik li fi ahli dan macam-macam. Kemudian masih ada yang harus dilakukan lagi. Wa ba'da lan ing dalem sak badane mengkono-mengkono kang tinutur. Iku apa mau? Sesuci, uluk salam, terus salat, terus donga, terus njaluk ngapura maring Gusti Allah. Yaqra'u maca sapa wong. Wa ba'da lan ing dalem sak badane mengkono-mengkono kang tinutur, yaqra'u maca sapa wong ma ing barang pikiran, ora maca stalking Instagram, enggak pikiran qad warada kang temen-temen wis teka apa ma sing diwaca ala jabiniha ing atase bunbunane zaujah sing diwaca bunbunane, paham? Diwaca bunbunane apa ya tulisannya apa? Kaf Fa'ra ora diwaca dione dhuwur bunbunane. Fa'ih mongko jaga sira. Fa'ih mongko jaga sira la fanada ora ana goroh iku maujud. La fanada ora ana goroh iku maujud. Lah sing diwaca apa? Kal muzni kaya surat Waqiah. Ayo. Kal muzni kaya surat Al-Waqiah. Wan Nasri lan surat idza jaa nasrullah. Terus wal insyirah lan surat alam nasyrah, al insyirah. Wal hifdzi lan ayat kursi. Fil a'wani ing dalem al a'wan jawus teka apa keterangan ya sahibi de koncoku. Setelah maca iku wayas alulan nyuwun sapa wong al ilaha ing pangeran jalla maha luhur al ilah sing suwun apa khairaha ing kaapiane zaujah, khairaha ing kaapiane zaujah wa ayu janniba lan yen to ngedohake sapa Allahu ing man syarraha ing ele zaujah sahibihe koncoku. Jadi masih ada beberapa ritual yang harus dilakukan sebelum memang benar-benar wig ya. Sedongo ternyata setelah sholat pun itu masih enggak cukup. Padahal lek wingi sono kulhu ping 3 wis katam Quran asline. Kok isih maca surat meneh Allah alam. Saking pentingnya malam pertama ya. Karena malam pertama itu mengesankan. Kesan itu bisa kesan takut karena gudine atau cilike atau kesan karena bahagia. Nah, itu, tapi rata-rata mau itu malam pertama sih kesannya takut ya. Enggak tahu apa dileboni barang timun ya ora tau mlebu. Cucuk ana terong gedhe mlebu. Nah, iya bahaya. Jadi harus ada foreplaynya dengan doa-doa itu biar lancar acaranya. Ritual malam pertama itu biar lancar. Kemudian yang dibaca ada surat Waqiah, surat An-Nasr, surat Alam Nasyrah dan ayat kursi. Kemudian setelah itu berdoa minta kebaikan istri tersebut dan dijauhkan dari kejelekan istri tersebut. Lah dungane piye? Nah, ini ada. Fa akhbar rahimahullah, maka mu'alif memberi kabar anna zauja bahwasanya suami idza faragha minas sholati wad du'a, ketika sudah selesai salat dan selesai doa, fa innahu yaqbalu, bukan yuqabbilu, coba susu santai. Fa innahu yaqbalu, maka hendaknya dia menghadap. Nek yuqabbilu kan langsung nyipok, iki enggak. Yaqbalu dulu, menghadap dulu ke istrinya. Nah, ini Arab nyipok dan kudu menghadap dulu toh. Ora menghadap ke tembok malah ya dilat-dilat tembok. Yaqbalu biwajihi ilaiha, harusnya dia menghadapkan wajahnya menghadap ke istrinya. Wa yajlisu bi izaiha, dan duduk
berhadapan-hadapan dengan istri tersebut. Nek ngadeg ya ngadeg berarti. Wa yusallimu 'alaiha dan kepada istrinya aidon. Kemudian setelah itu tsumma yad'u yadahu, kemudian dia menaruh tangannya ala nasiyatiha di atas apa iki bun-bunan bahasa Indonesiane? Ubun-ubune. Diapano dipoles dase, bukan. Yang dia maksud ubun-ubun itu apa? Wahya muqaddamur ra'si, yaitu ya ubun-ubun. Depannya kepala itu ubun. Wa anha dan dari nasiyah, lafaz nasiyah abaran nazimu Imam Ibnu Yamun mengibaratkan dengan lafaz bil jabini, yaitu dengan lafaz al jabin. Apa yang harus terus bun-bunane diapakno diisik-isik ngono ben metu jine? Enggak. Harusnya dia mengatakan wal yaqul, dan hendaknya dia berdoa Allahumma inni as'aluka, ininya sekali aja. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah saya mohon kepada jenengan kebaikan istri saya, istri wanita ini. Wa khaira ma jabaltaha 'alaiha, dan saya mohon kebaikan watak yang engkau watakkan kepada istriku, yang engkau watakkan kepada bojoku. Jadi minta kebaikan istrinya dan juga minta kebaikan watak. Jenenge watak nek ngerti ya, ono watak apik, watak elek, dan ini juga penting. Dan hadis apa? Doa ini bisa kamu amalkan kepada bukan hanya kepada suami istri tok ternyata. Tapi khusus kepada istri memang bisa. Ketika punya budak baru juga minta doanya dengan doa ini juga bisa. Ketika punya kucing baru ya doanya dengan kucing, doanya mendoakan kucing ini juga bisa. Ya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan wanita ini. Wa syarri ma jabaltaha 'alaihi, dan dari kejelekan watak yang engkau watakkan kepada wanita ini. Jadi watak apik, watak elek, watak apik dijaluk, watak elek ditinggal. Kama warada fil hadits, seperti yang sudah datang di dalam hadis. Ini hadisnya masyhur, silahkan kalian amalkan. Ojo ngasih grusa-grusu. Nah, tapi biasanya kalau nggak tahu kalau di tempat lain ya, di Kudus biasanya nek ono nikah setelah ijab kabul kemudian ada doa temuan nganten. Nah, ini biasanya doanya pakai yang ini. Doanya memang pakai yang ini. Kalau saya dulu ketika doa temuan nganten niku ya tunggu temenan, ora anggere kita ya masuk sekelas wong alim ndungone ngene, tak ada tambahan lainnya ya. Ini bukan saya lakukan pada malam pertama ndak, tapi saya lakukan ketika doa temu nganten. Jadi dibimbing, kemudian dibimbing sama Habib Mo. Terus baikku tak tambahi dhewe ada sholawatnya Habib Ali, karena saya percaya nek sholawat itu mesti kabule ya, sholawat mesti kabule. Dan yang saya masih ingat yaitu diantara yang saya baca sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina bilisanil jami' fil hadratil wasi'ah, itu sholatan itu biha jismi min jismi wa qalbi min qalbihi, itu sampai wa ta'udu barakatuha alayya. Nah, terus kan di lafadznya kan wa ala auladi, saya tambahi wa ala zaujati hadhihi. Wes mantap, silakan diamalkan. Ojo ewah-ewah mengalim, ojo ewah-ewah sing dungane kok suwe, ndonga perlu suwe, gen ketara aku wis tau mondok suwe. Nek khususnya gone wis pirang tahun nduk kene harus diamalkan, ya kan. Jadi al-muntakhabat minas sholawat iku punya Habib Ali diwaca kabeh. Ora apa-apa nggawa kitab ora masalah. Iku langsung geger iku engko. Gune sik nggawa kitab cah jos. Langsung diulang. Langsung bojone langsung diulang, didongani langsung diulang. Wa warada aidan, dan juga sudah ada riwayat yang datang anna man fa'ala dzalika, barang siapa yang mau melakukan itu semua, khususnya doa yang tadi, atahullahu khairaha, Allah akan mendatangkan kebaikannya wanita tersebut untuknya. Wa jannabahu syarraha, dan Allah akan menjauhkan dia dari kejelekan istrinya. Wa ala hadza, dan maka karena inilah nabaha muallif memperingatkan bil baitil awwali was tsalithi, dengan bait yang pertama dan bait yang ketiga dari bait yang kita baca tadi. Tsumma yaqra'u aidan, kemudian juga baca apa? Baca lagi wayaduhu ala nasiyatiha, sementara tangannya masih tetap di atas
mbun punyanya. Apa diwaca surat Yasin parah meneh. Dia mau sing mending Waqiah ya. Surat Yasin, maca surat Yasin gak tahlilan. Wal waqi'ah lan surat Al-Waqi'ah wa hiya al-muznu. Wadduha ada tambah lagi surat Wadduha. Wal insyirah dan surat Alam Nashrah. Ayo. Wan Nasr. Ayo. Ini rapate kober ya. Wan Nasr dan surat Idza Jaa Nasrullah, Idza Jaa Nasrullah wa ayatul kursi dan surat dan ayat Al-Kursi wa hiya ayatul hifzi. Wa anha abbaran nazim dan dari ayat kursi inilah Imam Ibnu Yamun mengibaratkannya, mengistilahkannya dengan bil hifzi, dengan ayatul hifzi fil a'wan. Ja'a kullu dzalika, semua itu dilakukan berapa kali? Marrotan marroh, satu kali. Orang marrotin, ba'daka rotin, bukan berkali-kali, enggak, sekali aja. Setelah itu jangan tambahnya lagi, itu mayaqra'u surat Al-Qadr salah tamarrot, kemudian baca surat Al-Qadr inna anzalna ya fi lailatul qadr 3 kali. Kama warada jami'u dzalika, seperti yang sudah ada riwayat semua itu tentang itu semua. Jarine ono kabeh tapi ra disebutno. Suwi ngomong ngene iki. Wa ala hadza, maka dari itulah nabah Imam Ibnu Yamun memperingatkan bil baitil awwali bi qaulihi kal muzni. Di bait pertama dengan ucapannya kal muzni. Ai kama yaqra'u ma warada. Seperti artinya alias seperti yang sudah seperti membaca surat-surat ayat-ayat yang sudah disebutkan. Yaqra'u hadhi surata aidan, maka orang yang mau wik-wik juga membaca surat-surat ini juga. Wah, surat Yasin, Waqiah, Duha. Wah, makanya khataman Quran ini. Ayo, terus nek rak kober setel muratalan diurutno. Langsung ya. Wa qauluhu, kemudian ucapannya musannif fa'ihla fanada ai ihfad, artinya jagalah la kadziba, tidak ada kebohongan apa yang saya sampaikan. Ini temenan harus dilakukan, saya enggak bohong, ora gawe-gawe jare di kono. Ora gawe-gawe ben kesuwen ora ono, ancen ono temenan. Wa qauluhu ya sahi, masih dibahas lagi. Kata ya sahih munada, yaitu munada murakkam yang dikurangi hurufnya bimakna sahib, yaitu dengan arti temanku. Tatmimun menjadi pelengkap bait, itu sangat penting. Wa asyara bi qaulihi, dan musannif juga mengisyaratkan dengan dawuhnya wadum ala ta'widhi fis sabahi wa fil masai yahdi lin najahi. Wadum lan ngelanggungno sira, wadum lan ngelanggengno sira alat ta'widhi ing atase berlindung ya, awadha yu'awi ta'widan, itu berlindung, donga njaluk perlindungan fis sabahi ing dalam waktu esuk, wa fil masailan ing dalam waktu sore. Terus yahdi mongko bakal untuk pituduh sapa wong lin najahi marang ke suksesan, malang ke yo sukses kok apa sih? Aja sukses. Ila annama dzukira minad du'ail madhkur, bahwasanya semua doa yang atau semua amalan yang sudah disebutkan tadi la yukhtasu bilailatid dukhul, itu tidak khusus pada malam wik-wik yang pertama, malam pertama Anda. Bal yutlabu dzikruhu fi kulli sabahin wa masa. Jadi harus dilakukan baik di waktu pagi maupun waktu sore. Faqad warada, bahkan ada riwayat annaman wadhaba ala dzalik, barang siapa yang mudawamah ya, wadhaba merutinkan semua zikiran tadi sobahan wa masaan, baik itu di waktu pagi dan waktu sore, hadal manjah, maka dia akan menuju kepada kesuksesan. Ya Allah, ya Allah, syaratib hadat atas paling penak iki. Ono lagune ya. Jadi ono iklan faidatun akhrajat Tirmidzi an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar secara marfu', man qala hina yusbihu thalatha marrat, barang siapa yang ketika paginya baca 3 kali a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nah, sama ya, mungkin di sini dilakukan insyaallah di rotib atas waktu subuh ya. Wa qara'a thalatha ayatin min akhir surati Al-Hasyr, dan membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Law anzalna hadzal Qur'an ya, kita juga baca wakalallahu bihi sab'ina alfa malakin, maka Allah akan mengutus atau mengirimkan 70.000 malaikat
ngapain? Deloki ora, yusalluna alaihi, mendoakan untuk orang yang mau baca tadi hatta yumsi, sehingga sampai waktu sore. Jadi memang apa ya namanya, muawwidzat atau perlindungan itu memang kita perlukan, makanya si paling enak ya sudah ditartibkan sama habaib, sama imam-imam kita, ada rotib haddad, rotib atos ya. Nah iso didawamno apik iku, iso didawamno apik ya, karena untuk tameng kita diri sendiri. Kalau rotib haddad itu tameng untuk perorangan, tapi kalau rotib atos itu untuk keluarga bisa gitu. Terus wa in mata fi dzalika, dan ketika dia mati dalam keadaan sudah baca itu tadi, a'udzubillahi samil alim, sama surah lau anzalna ila akhir surah, mata syahidan, maka dia akan mati dalam keadaan syahid. Mantap tuh. Wa man qalaha hina yumsi, dan barang siapa yang membacanya ketika sore, kana bitilkal manzilah, maka dia mendapatkan posisi atau porsi yang sama. Artinya ganjarannya padha boleh. Kok intinya akeh-akeh donga. Terus wa min adabi dukhuli aidan. Santai gon ya. Ini masih yang tadi kan apa? Masih amalan, ini juga masih amalan ini. Wa min adabi dukhul, dan di antara tata cara atau step-stepnya ketika mau malam pertama week aidan juga ma asyara ilaihi biqaulihi, yang sudah diterangkan oleh muallif dengan dawuh beliau, summata yatlu ya raqibu sab'an, summata mongko nuli keri-keri yatlu maca sapa wong, summata mongko nuli keri-keri yatlu maca sapa wong ya raqibu ing zikir ya raqib sab'an ping pitu fi jitiha, diwaca ning di fi jitiha ning gulune, ing dalem gulune zaujah. Karo dilat-dilat rak apa-apa. Enggak apa-apa, anggere rak kecut rak masalah. Lam yakhsha minha, lam yakhsha mengko ora bakal wedi sapa wong minha saking zaujah tabaan ing wateke. Nah, ya raqib diwaca sing buater. La innahu mongko setuhune ya raqib, zikir ya raqib yu'zinu iku merohake apa ya raqib bisyanati kelawan penjagaan. Dan ini juga bisa. Jadi kalau baca ya raqib di leher istri itu nanti ada penjagaan, dijaga dari hal-hal yang jelek. Dan istrinya juga mendapatkan watak yang jeleknya juga akan dihindarkan. Dan ini juga bisa diamalkan kepada siapa? Kadzaka kaya mengkono-mengkono yatlu ya raqibu sab'an lisabiyi kedue utawa marang bocah cilik. Khudh jubu asira burhanah ing ikilah keterangan. Sabar gon. Masih tentang doa ini, karena doa itu penting. Fa akhbara rahimahullah, nek mbok amalno ketok ora mungkin ya. Mbok list ning suwe nek. Iki cuman mbok iso mbok amalno ya alhamdulillah, ora mbok amalno ya janjane ora masalah nek kanggo aku ya. Tapi ya mosok ya kober nek bojone lagi birahi dong, mosok ya kober maca ngene-ngene iki lah. Suwen anggere Allah majani bila syaitan wis cukup ya. Bismillah, ora kober ya ora kober langsung wiki. Fa akhbara rahimahullah. Maka muallif menyebutkan, memberi keterangan annahu yutlabu minaz zauji aidan, yaitu hendaknya bagi seorang suami diminta untuk apa? Waqtat dukhuli, ketika waktu mau ML ala zaujatihi, numpuki jujune ziyadatan ala ma taqaddam, nambahi atas wiridan-wiridan yang sudah kelewat tadi, tambah terus. Ya Allah Gusti sendiri tutuke kapan wis selak sahabate medun nih rak sida beringas kok. Ayat doa yaitu ya ayat doa ayatahu, untuk menaruh tangannya suami tadi ala raqabatiha, di atas pundaknya. Kalau tadi kan gulunya, atas pundaknya. Jadi yo apa pundake? Bosok di gerayang-gerayang ndak, dicekel ae. Wa anha dan tentang raqabah ini atau pundaknya ini, abara muallif mengistilahkannya bil jidi,
dengan lafaz al-jid. Artinya apa? Alladzi hiya al-unuq, yaitu yang artinya adalah gulu apa ya? Gulu bahasa Indonesia nih. Leher, majazan secara majaz. Si diomono gulu tapi si dimaksud ora gulu, karena gulu itu sensitif bagi wanita. Tenan. Mbok dilat, mbok sebul-sebul iku ngene-ngene deh. Temenan langsung naik 20% syahwatnya. Tak dudoi gon, titik-titik terlemahnya wanita itu di gulu. Khususnya kuping belakang. Mantap gitu. Ora gatel loh, temenan yang merinding jadi. Terus kemudian wayaqulu sab'a marratin, kemudian setelah itu setelah dipegang pundaknya baca apa? Baca 7 kali ya raqib ya raqib ya raqib sebanyak 7 kali. Ija ana sing diwaca summa yaqra'u, kemudian membaca fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Wis anggere jajal dilis ana sing iso mbok amal alhamdulillah, ora ya ora apa-apa ngono. Terus faqad warada, karena sudah ada keterangan annaman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut sonallah maka Allah akan sonallahu alaihi, Allah akan menjaganya menjaga dia ahlahu dari keluarganya, artinya kejelekan keluarganya. Walam yakhsha minhunna su'an, dan dia tidak akan pernah merasa takut kejelekan yang timbul dari wanita. Wa kadzalika yutlabu fi'lu dzalika, dan hal ini juga bisa dilakukan bisobiyyi dengan anak kecil. Fa innallaha ta'ala, maka Allah akan yahfazuhu, akan menjaga anak tersebut bi barokatihi, dengan barokah wiridan ya raqib sama fallahu khairun hafizan. Wa taba'an ataupun lafaz taba'an di akhirul baiti, di akhir bait bi fathil ba'i ay taba'an, berarti masdarun min babi ta'iba, yaitu masdar yang mana fi'il madhinya sama dengan ta'iba, berarti tabi'a ya taba'u taba'an. Sakanahu, muallif mensukun ba'nya lid darurah, karena darurat. Artinya taba'an itu apa? Wahwa artinya adalah ad-danasu, yaitu kotor. Alah, penting. Wasyana itu ada masalah lafaz. Wasyana dan lafaz syana masdaru saunan wasyanatan. Wahia artinya adalah al-hifdzu. Wa qauluhu khudz burhana, adapun ucapan beliau khudz burhana di dalam bait tatsmimun, yaitu pelengkap bait. Mulai. Siapkan utakmu, siapkan pendengaranmu, ya, siapkan fantasimu. Wa min adabit dukhuli aidan, dan di antara tata cara wik-wik sebelum wik-wik adalah step sebelum wik-wik apa? Ma asyara lahu biqaulihi, yang disebutkan oleh mu'alif dengan ucapannya wa ghusluka liyadaini warijlaini. Wa ghusluka lan utawi nyucenine sira aliyadaini ing rong tangan, marijlaini nang rong sikil, fi aniyatin iku tetep ing dalem wadah, minha tangane sapa, minha tangking zaujah, fahaka mongko jubu sira waqtafi lan nganuto sira warasyuhu lan nyiratake banyu, lan nyiratake banyu. Berarti fi ainiyatin ora dadi khabar ya. Khabare query. Wa ghusluka utawi mubtada, khabare query. Nyiratake ing banyu fi kulli ruknin ing dalem saben-saben pojok omah. Jaa iku iku wis teka apa? Ghuslukal yatain warijlain ila akhirih. Jaa iku wis teka apa? Keterangan wis terserah. Fahfad mongko ngapalno sira, wuqita mongko dijaga sapa sira, al-ba'sa ing kaelekan wa dharra alan kesusahan. Walah. Iki ana step yang dianggap penting, yaitu apa? Fa akhbara rahimahullah, maka Imam Ibnu Yamun memberi kabar annahu yutlabu minaz zauji aidan, bahwasanya seorang suami hendaknya melakukan apa? Waktu dukhuli, ketika mau wik-wik atau mau MR,
qabla ayyadha ayadahu ala nasiyatihi. Malah blesek-blesek meneh amalan liya. Yaitu sebelum dia menaruh tangannya di bun-bunyannya. Dia makan pembahasan bun-bunan. Nah iki ya blesekno nek. Nek iso sadurunge iku. Makepol mbah amalane ya Allah. Ayyag salah tarafa yadayil arusati, yaitu hendaknya seorang suami untuk membersihkan jari jemari kata kedua tangannya pengantin wanita, warijlaiha dan dua kakinya, bimain dengan sebuah wadah fi aniyatin di dalam bimain dengan air fi aniyatin di dalam sebuah wadah. Nek wong Jawa malah keliru ya, diwalik ya. Sing wedok sing basuh sikile sing lanang ketoke ngono ya. Iki lah kowe kon nglayani. Ya Allah ya Allah. Wa yusamillah ta'ala. Ngomong ngono tok ndak, harus baca bismillah. Wa yusalli ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca sholawat. Tsumma yarushu bidzalikal ma, kemudian dia menyiprat-nyipratkan. Apa nyiprat-nyipratke iku? Mencipratkan ya, mencipratkan air tersebut. Banyune diapakne? Dikokop tah dicipratno arkanal baiti di setiap pojok rumah. Nah, tapi itu zaman biyen ya, pojok rumah biyen ya kok lemah ya. Nek iso saiki enteklan kabeh mbok iso dilakoni mbok ora. Diarani uyah kucing itu. Faqad warada, maka setelah ada berita anna fi'la dzalika, perbuatan tersebut atau amalan tersebut, rutinitas tersebut, ritual tersebut yunfis syarra wasyaitana, itu akan menghilangkan kejelekan wasyaiton dan mengusir setan bifadlillahi ta'ala, dengan fadl dari Allah ta'ala. Pada jadi ini ngono. Wa warada an sayyidina Ali, dan telah ada kabar dari Sayyidina Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda pada beliau, idza dakhalatil arusatu baitaka, ketika ada seorang pengantin wanita masuk ke rumahmu, fakhla'na 'alaiha, maka copotlah sendali. Sepatune ora copot pakaiane, copotlah sendali sik. Waghsil rijlaiha, dan cucilah kedua kakinya bil ma'i, dengan air. Warasyabihi arkanal baiti, dan cipratkanlah dengan air tersebut setiap pojok rumah. Maka apa yang terjadi? Yadkhulu baitaka, maka akan masuk ke dalam rumahmu sab'una naw'an minal barakati war rahmah, 70 bentuk, 70 macam dari keberkahan dan kerahmatan. Boleh. Siap, dilanjutkan lagi. Nah, ini masalah lafaz-lafaz lagi. Wa qauluhu minha ay minal arusah. Minha tinggal ya. Minal arusatil mafhumatin minas siyaq, yaitu al arusah yang dimaksud adalah itu adalah pengantin perempuan yang bisa dipahami dari runtutnya bacaan. Wa qauluhu fahaka, kemudian dawuh beliau fahaka ismu fi'lin bi makna khudh, yaitu isim fi'il yang artinya ambillah. Waqtafi ai ittabi, ikutilah ma warada, semua amalan anis salafi yang telah dilakukan oleh orang-orang salaf min dalika, dari amalan tersebut. Wajaa ay waroda wa qauluhu fahfad ila akhirih ay idza fa'alta dalika wuqital ba'sa wa dharra. Wes lanjut sik. Kesel titim matun penyempurnaan disempurnakno neh bol nanggon di amalan neh. Yang bagi lizauji lailatat dukhuli, hendaknya bagi seorang suami ketika malam pertama Allah yada'a ahadan, untuk tidak memperbolehkan seseorang yaqifa. Nah itu kurang fa. Allah yada'a ahadan, untuk tidak memperbolehkan seseorang yaqifa, untuk tengok-tengok yang andal babi di depan pintu kamar. Untuk apa? Li alla yushawisha alai, supaya tidak terganggu. Ngono lho. Jadi ketika kamu masuk di dalam kamar itu diperhatikno kondisi. Apakah pas untuk wik-wik bandar? Kalau ndak pas yo aja ngasih, meneh nek ana pintune ya. Meneh tidak kedap suara, meneh kriat-kriate banter krungu. Wis tahu diri pokoke. Aku sik eling kae yo bahasane Fauzi ku ketika apa nyuwun ngapunten nek putrane kula niku gedebukan biasane. Aku nek kira-kira gedebukan niku apa membuat yo intinya isin barang dulu bro ya. Nah, kecuali kamu sudah punya kamar sendiri dan wah kedap suara, wah silakan itu gedebukan, banting smackdown lah. Jadi
Pokoknya intinya jangan sampai ada celah bagi teman-teman konyolmu itu untuk bisa ngintik ya. Ayo goniso tara ngono. Ayo goniso. Ini harus diperhatikan. Kalau ndak gitu nanti di-share nanti jadi MP3. MP3 apa? 3GP. So senengane. Sapa iku mau. Aku ya kualitas kok isih 3GP. Apik we. Oh ana sing unsensor kok isih 3GP. Nah, itu ya. Jangan-jangan itu ya 3GP hentaimu ya. Jadi harus diperhatikan biar nggak terganggu. Ini yang dimaksud di sini bukan terganggu untuk wik-wik, tapi terganggu untuk amalan tadi loh. Tapi nek kanggo aku cocok ini, cocok kalau kita harus hati-hati. Lihat kondisi situasi, kalau tidak memungkinkan kok delalah. Biasanya kan nek wong lanang nikah itu nikahnya di perempuan kan, di kamar mertua. Ya nek iso aja ngasih wik-wik lah. Kecuali nek skala wis kuat ya sing halal iki meneh ya. Insyaallah yang lain-lain sih yang mendengar ya memaklumi ya halal. Tapi kamu apa ora isin ngono lho. Ora kok syahwatan sik koyo ngono. Iya. Ya ora apa-apa halal. Tapi intine aja ngasih krungu, aja ngasih iso diintik, aja ngasih ana kamera tersembunyi, enggak boleh. Terus wa ayyubasitul arusata, dan hendaknya seorang suami membuat luas kepada pengantin wanita dalam hal apa? Bil kalamil hasan, dengan obrolan yang nyaman. Mimma yaqtadil faraha, yang mana obrolan ini mengandung kebahagiaan biha karena wanita tersebut. Jadi ngomong tentang dirinya. Ojo takon piye kabarmu, ora usah ngono kesuwen. Seneng ta ora, Dik? Ngono langsung rayu-rayuan kok ayune ya Allah. Terserah lah pokoknya obrolan-obrolan yang romansanya romantis. Tolong fantasinya disetel ya. Nah, imajinasinya disetel ini. Yang kuat silakan berpikiran liar. Aku ora dadi setan loh ya, salah kowe ngaji ngene kan harus penghayatan ya. Jadi kamu harus membayangkan itu. Kenapa harus ada obrolan yang indah? Lizawalil wahsyati anha, supaya menghilangkan rasa takut, ya. Oh, cucuk ana om mlebu. Aku jek eling ana lagu iki lho, Cucak Rawa ya. Cucak Rawa dawa buntute apa? Sing akeh wulune, ya Allah. Itu penting itu. Ana lagu iku ya. Nangis apa sing amarga wedi karo manuke ya. Ya jenono iku. Makanya sebelum itu kamu harus menguasai kondisi istrimu. Jangan sampai kamu nyoh ngono iki wekku ngen mundi. Ojo ngono. Ini bukan challenge untuk mempertontonkan, tapi untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan dirinya seutuhnya. Karena ternyata memang ada kok, dan itu banyak kasus yang terjadi di tengah-tengah kita. Banyak orang yang menikah tapi belum tahu cara menikmati istrinya dengan benar. Masih duwe anak gitu loh, masih duwe anak, ternyata istrinya selama ini ana cerita. Lah lho karo bojomu masih duwe anak ora ngrasakno nikmat. Boy mang menit tok iki. Dadi 5 menit tok iku ya menjadi problem itu loh. Menjadi problem, dan itu problem semua lelaki. Karena ya memang lanang iku nek ejakulasi terlalu cepat. Ya kayak ngono kan sampean akhirnya menyiksa. Terus apakah ada keharmonisan di dalam rumah tangga karena seperti itu? Makanya belajar Qurratul Uyun atau yang lebih dari Qurratul Uyun nanti saya terangkan. Nah, itu penting itu. Biar sampean itu ketika berhubungan itu lewat pengalaman sih. Gak bisa sekali ngene iki mbok amano langsung jadi masternya, ndak bakal bisa. Kayak main PS niku, main PS dari noob, dari yang memang amatir baru naik level ke superstar, jadi baru naik level jadi profesional dan segala macamnya itu. Pokoknya harus eksplorasi terus, jangan sampai kamu berhenti. Biar apa? Biar dapat cintanya, biar dapat kehangatannya. Soalnya siapa sing ngerti nek ra wong bojomu dhewe kan, mosok ijek ngemik ibu terus ora mungkin ya. Terus
untuk ngobrol yang banyak. Jadi banyak ngobrol untuk menghilangkan ketakutan. Karena apa? Fa innalikul lidakhilin dahsyah. Fa innalikul lidakhilin dahsyatan. Karena setiap orang baru yang masuk itu merasa bingung dia. Apalagi masuk ke lingkungan kamarmu, ya, sing gambare ternyata ada ana poster gambar-gambar sing yakna gitu kan. Wah, ternyata ada adat rahasia kan. Ada tisu banyak. Wah. Iya. Karena takut dia, takut nanti. Setiap orang yang masuk, orang baru masuk ya takut. Kayak sampean mondok awal-awal ngono iku ya ana sing nangis barang ya to. Nangis di kamar mandi mutu ora melu ngaji. Itu sama, apalagi wanita ya. Apalagi wanita masuk pertama kali di kamarnya laki-laki, reti-reti ndudoi onderdile kabeh. Njaluk mlebu, jan wedi ra, lara apa ora ngono. Terus walikul li gharibin wahsyah, dan setiap orang yang masuk orang yang asing baru masuk itu wahsyatun, merasa takut di lingkungan barunya. Pasti ada rasa ketakutan. Itu maklum. Kayak saya sendiri ketika kalau di orang rumah mertua juga sampai sekarang ewah, istilahnya ewah. Arep lapo-lapo kowe ewah ya. Untuk melakukan sesuatu takut nalau salah. Begitu juga mertua saya dengan saya rada ewah medua ya, bingung akhirnya meneng-menengan. Aku angger rono ning ruang tamu koyo mertamu. Padahal aku mantu posisine lak lucu. Karena saya gharib, karena saya orang yang orang jauh, orang asing gitu ya. Terus ya koyo tamu aja no, takone Mas Ulil ora. Ada Mas Biki koyo tamu ya ndok kono. Malah koyo digawekno wedang ya Allah Gusti, iki mantu tah tamu iki saja. Ayo, para sepahku. Hafizahumullah taala. Nggih, wonten badhe kersa napa. Patake repot duwe mantu kiai repot beliau repot. Terus wa ayyul qimaha, dan hendaknya dia menyuapkan kepada istri. Menyuapkan di mana? Fi famiha, di cangkemnya. Ora usah tanganmu ora usah gratil mlebu sing liyane ya. Menyumpelkan. Menyuapkan di ke mulutnya minat ta'ami, dari makanan-makanan wal halawati, dan manisan ya, dari makanan dan manisan. Biasanya nek wong kawin kan akeh sih makanannya. Ya, diambil salah satu luqamin, sebanyak 3 suapan. Kama aja geblok manisan lho, wajib. Ya Allah. Ya, kama dzalika bidzalika al-atharu, seperti yang sudah ada di dalam riwayat. Ya saling suap-suapan kalau bisa biar lebih romantis ya. Nah. Ojo. Nek ndulang ya ojo. Ngene iki ya ojo. Ya romantis. Kalau sekarang ada sendok, pakai sendok lebih aman daripada pakai garpu ya. Pakai tangannya bersihkan dulu. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah saya dengan istri juga sering suap-suapan kok. Sampai sekarang sepiring berdua. Sampai kita enek bayi wis lahir ya mulai bisa. Tapi insyaallah saya usahakan karena akan menjaga ini. Ternyata sukses untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ben ora nesu-nesu terus ya. Terus wa ayajtaminibal at'imah, dan hendaknya suami dan istri itu menghindari makanan-makanan allati tumitu syahwata, yang bisa mematikan syahwat. Kal baqlati, seperti sayur-sayuran alhamqai yang sudah busuk ya. Sayur-sayuran sing bosok malah serak enak dipangan ojek mbok tokno. Saking yo kere lah, tapi aja sik koyo ngono ya. Tetap makanan yang baru. Wal khassi, dan daun seladanya. Daun selada. Kemudian itu wal hindiba, dan selada. Kan kalau hati-hati daun yang ini seladanya. Wal khiyari. Khiyar itu bukan orang pilihan. Wal khiyari timun ya.
timun. Salah mlebu engko nek nggawa timun kok. Ora anumu sing mlebu malah timune sing mlebu. Sama wal qithai dan sebangsa timun. Kerai ya, kerai. Malah tekan terong kegeden. Itu apa? Wal qur'i ya, pakai hamzah. Enggak, wal qur'i pakai ain. Wal qur'i dan labu. Labu. Santai kan, mulai main imajinasine. Liar kan? Liar ya, sekadar temenan. Terus wal adasi dan kacang-kacangan, kacang polong, kacang apa? Apa iku? Sing ya kacang koro kacang polong. Wasyairi dan gandum. Wal asya'il hamidah, pakai ha bukan kha. Dan semua hal yang rasanya masam, kecut. Kering naga. Terus wasaumi dan berabang. Wa nahwi dzalika dan sebagai mana contoh yang lainnya. Jadi makanan-makanan yang nyegrak. Makanan-makanan yang nyegrak itu jangan sampai masuk ke dalam iya, karena itu akan membuat syahwat itu menjadi mati. Meneh kowe padha-padha bar mangan brambang, bawang bombay mbok kremus arep ngambung bojomu ya mesti nisah. Senajan gelem tapi gelem hanya di luarnya. Kalau di dalamnya pasti ada penolakan. Wa yang bagi ayyuqala lizauji, dan hendaknya baik juga untuk ditanyakan kepada bagi suami untuk menanyakan ba'da dukhuli, setelah wik. Iki prosesnya lengthy. Durung. Ya Allah Gusti. Di-skip terus ket mau ya, PHP. Padahal fantasinya sudah bermain, imajinasinya sudah liar ya. Kaifa wajadta ahlaka? Bar iki berarti. Sekatam gon. Kaifa wajadta ahlaka, yaitu setelah wik ngobrol, artinya ngobrol. Kaifa wajadta ahlaka, bagaimana kamu dengan keluarga, keadaan keluargamu. Barakallahu laki, semoga Allah memberkahi dirimu. Doakan kama warada, seperti yang sudah diterangkan di dalam riwayat-riwayat. Wa yusannu li ahliha, dan hendaknya hukumnya sunnah bagi keluarga istri ayyab'atsu ilaiha, untuk mengirimkan kepada istri tersebut bihadiyatin, dengan hadiah, yaumatsani zafafiha, pada hari kedua setelah pernikahannya. Jadi setelah, berarti ini adatnya beda ya dengan kita. Kalau adat Arab, kalau adat kita kan lanang sing nginep nang ngene wedok ya. Kalau ini mungkin wedok sing nginep nang ngene lanang. Jadi hari kedua biar enggak terlalu takut, keluarganya datang dengan bawa oleh-oleh gitu. Di hari keduanya wa ayyazuruha maharimuha, dan hendaknya mahram dari istri tersebut juga ikut mengunjungi wanita tersebut di hari apa? Thamina zafafiha, di hari ke-8 pernikahannya. Kama fa'ala Ibnul Musayyib, seperti yang dilakukan oleh Sa'id Ibnul Musayyib hina zawaja ibnatahu min Abi Hurairah, ketika menikahkan anak perempuannya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Kenapa? Hamalaha binafsihi ilaihi, karena beliau membawa sendiri hadiah tersebut dengan dirinya sendiri, ilaihi kepada zauj dan zaujah, lailan, ketika waktu malam. Falamma dakhalat minal babi insarafa, ketika sudah masuk ke rumahnya, ketika anaknya masuk ke rumahnya Abu Hurairah, ya insarafa, dia pulang. Tsumma jaa ba'da sab'ati ayyamin, kemudian setelah hari ke-8 hari ke-7 fasallama, datang lagi, fasallama alaiha, kemudian uluk salam ziarah. Jadi kalau hari kedua aku nggawa oleh-oleh, hari ke-7 atau hari ke-8 cuman ziarah, didolani ngono lho. Aja ngasik dijarno. Tapi ini kalau deket, ini sama-sama orang Madinah. Kalau nek wong beda pulau itu ya ngentekno biaya, beda negara ngentekno biaya. Semukane jatuh ado, pek nggo ae nggon, ya.
Pek nggo ae Mas, muafa penting iku, pek nggo ben ora. Weh. Sabar, Boy. Aja nesu, Boy. Iya. Ora tak paksa. Wedi aku. Iya. Arep berubah dadi menyawak ya. Oke. Wes Gon, siap Gon. Setelah ini siap ya. Kita tadi tata cara. Belum ada wik-wik kan karena di skip kan. Nah, ini masuk. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Ini bukan bait ya, fi ba'di adabil jima' bukan bait. Faslun fi ba'di adabil jima' ing dalam sebagian pira-pira tata carane jima'. Wa afdhali kaifiyatihi lan utamane carane jima'. Wa ma yata'allaqu bidzalika lan wa malan barang ya ta'allaqu kang berhubungan apa ma bidzalika kelawan mengkono-mengkono jima. Terus wahdar lan wedya sira, menghindaro sira minal jima'i saking jima fitiyabi dilakoni ing dalem pakaian. Fitiyabi ing dalem isih nganggo pakaian. Jima ora oleh ketika isih nganggo pakaian. Kenapa fahuwa mongko setuhune al jima' fitiyab minal jahli iku setengah saking goblokan. Bilar tiabin kelawan tanpa ragu. Mosok mbok wik-wik bojomu nganggo isih nganggo roke wis ora masuk. Goblok iku. Bal kullu ma 'alaiha bal balik kullu ma utawi sekabehane barang 'alaiha ing atase zaujah sahihe kancaku yunzau iku den copot kabeh. Kudu dicopot kabeh. Wakun lan ana sira mulaiban iku wong kang dolanan. Laha marang zaujah la tafza aja wedi sapa sira. Aja wedi. Yo jege dolanan ae. Artinya ya nanti kita terangkan. Tenang. Matane ku biasane su. Harus. Santai Gon. Jadi ini sudah masuk pembahasan yang disukai sama lelaki. Akhbar rahimahullah bahwasanya mu'alif memberikan informasi annamin adabil jima' bahwasanya di antara tata caranya jima' alla yujami'ar rajulu hendaknya seorang suami tidak boleh menjima' zaujatahu istrinya wahia sementara istrinya fi thiyabiha masih memakai pakaiannya bal hatta tanzaha bahkan harusnya dia harus mencopot semua, melucuti semua pakaiannya kullaha. Jangan sampai tersisa, semuanya sak sempak-sempake apa cawet-cawete, sak BH-BH-ne wis copot kabeh kon. Ya. Jadi bayangno kok. Nek nggo kudunge copot sih. Ya. Nek nggo mukenane copot sih. Kemudian nek nggo jakete copot sih. Ya. Kemudian nek jek nganggo baju jerone copot sih. Roke rajolno. Ah, bariku cawete rajolno. Ijana apa kan? Ijana BH. BH-ne pedhot no ae langsung. Keras lah apa iki. Digunting. Ya terserah kamu silakan berfantasi kan. Wes tutup iki kan wes. Semarem iki. Marem iki. Iki bahasane ngono bal hatta tanzahakula harus dicopot semuanya jangan ragu wa tadkhula ma'aha dan hendaknya kamu masuk bersama istrimu fi lihafin di dalam satu selimut wahidin fi lihafin wahidin di satu selimut. Nah, jadi bar dicopot kabeh keruntelan nggone selimut tapi sumuk. Tapi sumuk. Li'anna sunnata karena yang sunnah itu adalah hiyat tajridu minas thiyabi yaitu mencopot semua pakaian wal firasyi dan juga kasur artinya bersih ini pokoknya resik kabeh jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nek kowe ngudani kono siji apa ngudani siji aja mbok dadi dhisik ada caranya juga aja ngasih kowe udah paling kiri aja isin. Jadi kue dhisik mulai sik ngono lho. Nah, paham ora? Biasane kan pakaiane paling gak loro Gon. Kaos oblong karo sarung, ya. Iso wis gondal-gandul to, Gon. Jadi kue nyopotem ya. Misale kono pakaiane lengkap ya, kowe ngopot kaos siji kono loro kan ngono. Roke karo cawete. Terus kemudian sarungmu rajana dadi dhuwure ya dicopot. Dadi aja
Aja mbok kon bojomu udah dhisik iku aja isin sakake. Kowe ae sing ra duwe isin biasane. Aduh. Terus wa zahiruhu secara garis besarnya annahu la yujami'uha. Dia tidak boleh menjimak istrinya wahuma maksyufani dan keduanya dalam keadaan telanjang bulan. Artinya tetap pakai selimut tapi sumuk aja. Wa huwa kadzalik, dan itu memang harusnya seperti itu li haditsin, karena ada sebuah hadis idza jama'a ahadukum, ketika salah satu di antara kalian menjimak istrinya fala yatajarrodani, maka jangan sampai blonder. Tajarrudal himaro ini seperti udone himar loro. Ya wis pokoke tapi nek wis ngene kalak wis ora urusan masalah pakaian iku. Sing penting kordene ditutup, kunci pintune ya. Aja ngasih ana sing iso mlebu. Menenek di anak. Bah, mlebu. Derek. Lagi lapo tumpuk-tumpukan nang ngono. Aja ngasih anu ya. Aja ngasih ana melu sing join, aja ana sing melu join. Terus wakana, dan tata caranya ini tata cara orang-orang halus loh ya. Ini kalau orang-orang yang kasar yang seperti tadi, ya seperti goni praktekan yang fantasikan. Kalau halusnya sing apik yo kudune ana selimut. Terus yang sunnah lagi bagaimana? Wakana sallallahu alaihi wasallam indal jima, ketika Rasulullah sedang melakukan jima, beliau apa? Yughatti ra'sahu. Beliau menutup mustaqo, kepala beliau, wa yaghuddu sautahu, dan melirihkan suaranya. Kenapa ditutup kepalanya? Wedi nek ana malaikat mara. Kan sampai nun sewu ada cerita ketika Kanjeng Nabi drocop setelah ketemu malaikat Jibril, beliau dikeloni sama Sayyidah Khadijah. Bahkan malaikat Jibril melu tekan omahe, tekan daleme Kanjeng Nabi, tekan Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah kan nanya, jenengan lihat apa? Iku ana wong ndelok yaku. Nah, kalau dites, nek iki setan, iki rak lunga. Nek setan, jadi gini, dites sama Sayyidah Khadijah. Ngetesnya beliau kan pakai niku ya, entah semacam abaya atau semacam rok disingkap. Sementara auratnya wanita kan semuanya dari kaki juga menjadi aurat. Disingkap sithik. Disingkap terus ditanya, "Wonge kancamu jek ana tah wis lunga ngono?" Wis ra ono. Oh berarti malaikat. Ditutup meneh. Jek apa kancamu mara neh ta ora? Mara. Oh berarti iku sing mara bener-bener malah malaikat dudu setan. Nek setan kan disuka malah tambah melu mlebu ngene seweden ya. Melu join nah itu. Jadi kenapa ditutup mustokonya? Kemungkinan ini yang saya punya nalar sendiri. Kanjeng Nabi itu takut nek ana malaikat melu mlebu gitu. Sakake ra ketok malaikat mlebu dak. Hawane kepiye? Tapi nek kowe lah bakal malaikat lah. Tenang ae. Wis ning penting Allah majanibna syaitan wis makna iku. Makna wis langsung kuwi terserah kowe aja kuwatir ya. Ini cuma sunnah. Sunnah ora iso mbok lakoni ora dosa. Tenang ae nggon. Iki tapi carane wong-wong sing duwe ilmu sing alus, tapi nek pinggir dalan preman wis langsung ngene iku ya. Terus wa yaghuddu sautahu, dan ketika wik-wik aja gembar, tapi nak enak bro, tetap enak gembar bro. Itu cuman sunnah. Tapi ya, mending gembar. Kowe gembar ngimbangi bojomu gembar. Wa yaqulu lil mar'ati, dan dia juga hendaknya mengatakan kepada istrinya, alaiki bisakinah, kamu harus tenang. Oh digoyang kok kan tenang piye? Era gon, wis gembor lah ora. Aduh, menjeritlah, mendesahlah karepmu. Oh jenenge nikmat gak iso kontrol, Bro. Ora iso kontrol. Iki cuman wong sing apik temenan iso nglakoni ngene wis. Karena kita tuh gak baik-baik banget ya. Rada apik tapi ora pati apik ngono. Dadi rada angel nglakoni iki. Kon bojone nek iso justru kadang ada laki-laki seperti gone iku justru nek rak kremu desahane, rak kremu gemborane sing wedok malah rak nikmat ya kan. Iya, harus gembor. Sing banter aja ewah-ewah ngono. Gembore atok ya.
Terus ini masih masalah pakaian. Wa qala Al-Khattab, dan Imam Al-Khattab berkata, yambaghi lil mujami'i. Yes. Hendaknya bagi orang yang menjima ayastatira untuk menutupi huwa dia sendiri wa ahlahu dan istrinya bisaubin sawain dengan pakaian yang sama. Bisaubin dengan pakaian sawa angka mustaqbilal qiblah, baik itu posisinya menghadap ke kiblat amla atau tidak. Jima madhep kiblat ta ora dibahas. Wis ra podeng. Nek nggone rak kober wis. Gaya nungging, gaya 69, gaya apa neh? Gaya doggy style apa neh wis. Wis pokoke kabeh gaya dijajal ya. Nah. Qala fil madakhili wa yambaghi, dan hendaknya alla yujami'aha, tidak menjima istrinya, wahuma dan keduanya maksyufani dalam keadaan telanjang bulat, bihaitsu la yakuna alaihima syai'un yasturuhuma, yang sekiranya di antara keduanya tidak ada sesuatu yang menutupi. Tapi ini semuanya sunnah. Tapi ada yang melarang, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah naha an dzalika, melarang hal tersebut, wa'abahu dan menganggapnya jelek, menghinanya. Waqala fihi, dan beliau bersabda, kama yaf'alul iran, seperti yang dilakukan al-himaran, dua himar. Terus waqad kana Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yughatti ra'sahu, selalu menutup kepalanya idzaka, ketika melakukan wik hayaan minallah, karena izin malu kepada Allah. Tenang ae, ojo berpikir izin. Ini semuanya sunnah, dilakukan ape ora dilakoni ya ora masalah. Mungkin kanggo saya enggak masalah, karena keadaan wong sahwatan niku sapa sing kober mikir ngene iki ya. Apa sing kober. Sing penting kowe nek ketika arep jimat tok iso bismillah tok wis alhamdulillah iku temenan. Wis temenan. Wis bismillah, niat ingsun wik keranten ibadah Gusti, sunnah fardhon lillahi taala. Sunnah ta fardu ya, sunnah dan fardu, ora ana makruh, ora ana haram, ora ana mubah lillahi taala. Yes, tawakal ala Allah, masalah udur karepmu. Pokoknya silahkan dinikmati, karena itu pemberiannya Allah. Faidatani, ada dua faedah. Al-ula, yang pertama, fit tajridi minasiyabi indan naumi fawaid, yaitu ketika melepaskan pakaian ketika tidur ada bermacam-macam faedah. Yang pertama, melepaskan pakaian pertama faedah ya apa? An-nafihi rahatun lil badan, rahatul badani min hararati harakatin nahari, bahwasanya mencopot pakaian itu membuat badan itu menjadi nyaman dari panasnya siang, generasi humuk. Terus wa minha, dan di antara faedahnya mencopot pakaian apa? Suhulatut taqlib, yaitu mempermudah untuk membolak-balik yaminan wa shimalan, dari arah kanan maupun kiri. Men-smackdown itu lebih mudah gitu ya. Nah, paham ya? Paham kan? Bayangannya sono ya. Wa minha, dan di antaranya apa? Idkhalus surur, yaitu membuat bahagia alal ahli kepada istrinya, biziyadati tamattu, karena tambah sensasi kenikmatannya. Wah, bahasanya ngono. Jadi lebih sensual gitu, lebih nikmat gitu. Ya terlihat bentuk lekuk tubuhnya. Terus coba bayang lah apa-apa. Harus dihayati ini, harus dijiwai benar-benar. Jadi tamattu dengan tambah tambah apa mau? Sensual ya, terserahlah. Terus wa minha, di antara mencopot pakaian ketika tidur apa? Imtithalul amri li annan nabi, yaitu mengikuti perintah. Karena apa? Li annan nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah naha an idha'atil mali, tidak memperbolehkan untuk merusak barang. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi bahwasanya annan nauma, tidur fi taubi, dengan tetap memakai pakaian ar-rafi'i yang bagus, yufsidu, itu akan merusak pakaian. Eman-eman pakaiane ora setrikonan ora. Wis pokoke ngono. Wa minha, dan di antara faedahnya an-nadzafah, kebersihan. Idzil ghalibu fi taubin naumi, karena
biasanya pakaian tidur iku ayyakuna fihil qumal, di situ ada itu apa jenenge kutu. Tumo. Wa ma fi maknahu, dan sejenis tumo. Itu faedah-faedahnya udo. Ketika tidur. Lah tajrid min nafsiyah berarti udo kan ngono. Atsaniyatu, yang kedua, qala ba'du ahli ilmi. Sebagian ahli ilmu mengatakan yusannu tayyus thiyabi, disunahkan melempit pakaian, melipat pakaian bilaili ketika waktu malam. Li anna tayya, karena pakaian yang dilempit, yang dilipat, yaruddu ilaiha arwahaha, akan membuat jiwanya akan merasa senang untuk memakainya kembali, ya gitu ya. Jadi nek bengi pakaian aja teng klambruk, nek kok biasane nek subuh males nganggone kan bisane ngono. Kemudian apa namanya? Gitu. Ya maksudnya nek arep turu ya kuwi silakan beradegan sensual, beradegan sok seksi gitu. Terus sok nyopot pakaian sithik-sithik atau nyopot anduk diuncalo. Silakan berfantasi ngono iku. Misale bojone nggone, diuncalo ngene raine nggone terus apa tak ganggu. Bojo, wis ngono ya. Nah, itu silakan, tapi bariku aja lali dilempit. Kenapa? Wa yusamillaha inda dzalika, dan ketika melipatnya dia harus baca bismillah. Kenapa? Fa illam yaf'al, jika tidak melakukan hal tersebut, sara syaitanu yalbisuha, maka setan akan ikut memakainya bilaili ketika waktu malam. Jadi akan menikmati dia. Wa huwa yalbisuha, kemudian dia memakainya binahari ketika waktu siang, fatabla, maka dia akan mati syariah secara cepat, rusak secara cepat. Bengi dinggo setan, esoke dinggo ya. Wa fil hadithi, dan di dalam sebuah hadits, utubu thiyabakum, lipatlah pakaian kalian, fa inna syaitana, karena setan la yalbisul tauban matuyan, tidak bisa memakai pakaian yang dilipat. Lah kok terima apa pakaian ya? Kita juga disunahkan ketika malam wadah-wadah banyu, wadah-wadah makanan untuk selalu ditutup, minimal ben ora laler menclok ngono lah, karena itu kan ada bakteri, kuman dan segala macam yang jelek-jelek. Wa warada aidan, dan juga ada riwayat lain, utwu thiyabakum, lipatlah pakaian kalian, tarji'u ilaiha arwahha, maka semua arwah jiwa akan kembali kepadanya, alias merasa nyaman untuk memakainya kembali. Pakaian temoton seneng sampean. Nek ora temoto wis bare dadi keset gombal. Au kamakon. Terus lanjut ya. Lanjut. Wamin lanjut sih. Wamin adabil jima'i, dan di antara tata cara wik-wik Aidon juga ma asyara ilaihi, yang disebutkan oleh muallif biqauli, dengan kata beliau wa kun mulaiban laha, dan hendaknya kamu mempermainkan wanitamu, la tafza, jangan takut. Artinya silakan kamu dilatih, kamu itik-itik, kamu, tapi ya pokoknya ada bagian-bagian titik wanita itu yang sensual atau yang harusnya kamu eksplora. Ini Mas Bul paling paham itu. Mas Ibul. Jadi ya saya bilang kan apa bagian telinga itu silakan kamu sebul-sebul, mbok dilat, itu wah merangsang. Tenang. Kemudian bagian tengkuk ya, bagian gulu, bagian dot ya. Bagian pinter ya, bagian udel. Bojone paling marem nek dilat udele dhek. Nek kowe rak risi keleke barang iku. Nek rak risi, kalau nek bojomu kecut mending ora usah lah itu. Nek kemudian bagian hampir semua tubuh wanita itu bisa dieksplorasi, tapi yang paling besar itu di kedua gunung. Wah. Kedua gunung itu aja sampai mbok lewati, Bro. Temenan. Iku nek iso setengah jam lah kedolanan ndok kono tok. Karena akan membantu dia klimaks. Temenan. Silakan kamu uwiu di situ, kenyot-kenyot di situ, dilat-dilat, kokop bahasane gone kokop. Itu silakan dilakukan. Iya, gunung kembar itu harus dieksplor. Jangan sampai kamu lewatkan.
Karena titik terbesarnya di situ sama, maksudnya titik terbesar rangsangan. Jadi sudah kuat kabeh iki. Titik rangsangan terkuat di situ sama di bagian klitoris. Berarti klitoris wae. Sak polos iku. Nah, jadi di bolongannya farjinya wanita agak atas dikit, bukan pas tengahnya, agak atas dikit. Kamu permainkan di situ. Wah, gembar itu. Nek kue doyan. Nek kue iso nganggo tangan dengan halus. Tapi dengan halus loh, nek nganggo tangan kudune halus karena ada kuku. Jangan sampai menyakiti, harus halus. Permainannya bagus. Ojo di kue. Tapi nek kue misalnya sampai pengen memuaskan dengan cara dilat, kalau menurut saya walaupun ada yang mengatakan makro atau simuni haram, malah apa-apa terus. Menikmati kan ya, bukan menikmati. Oh ya silahkan pakai, karena mungkin lebih nikmat pakai ilatmu daripada pakai tanganmu. Nek pakai tangan farji kena kuku, itu kan loro. Mending kayak itu. Posisinya itu tengah untuk masuk tapi atasnya sedikit, yang luar tapi bukan dalam langsung. Nek dalam urusannya anumu itu ya. Wes iki sudah kuat iki. Lanjut ora iki? Lanjut. Atau saiki sialan iki. Sesuai ta. Ya, semua itu menjadi titik rangsangan wanita, khususnya bagian gunung sama bagian farji. Mu'aniqan, hale wong kang apa iku ngingkel apa sih meluk itu apa ngingkel ngeloni lah terserah. Mu'aniqan hale wong kang memeluk, mubasyiran tur wong kang nempel kulit dengan kulit. Muqabbilan, nah tur wong kang nyipok. Nah, wong kang ngokop. Muqabbilan tur wong kang ngokop. Nah, iki bahasane kita ngono ngokop wis tak weki kisi-kisi mawon. Silakan dikokop semuanya. Jangan sampai terlewatkan. Tapi jangan fi ghairi ainaiha ing dalem sakliyane mripat lorone zauja. Ojo mripate mbok kokop sisan. Loro. Wes sedot dadi uci apa? Madara ya. Kan makanane moto Sasuke mangane mripat yang pakai punya era ono sing iku episode iku. Fahaka mongko jipuo sira waqbala lan nerima sira ing keterangan. Diterima saja keterangan ini. Jadi harus dipeluk, kemudian nempel kulit dengan kulit. Itu kan sengkringannya voltasenya langsung tinggi itu. Terus ngono. Setrum. Muqabbilan terongkang ngokop dari silai goni. Muqabbilan. Mencumbu, bercumbu, mencumbuinya. Alah. Tapi dengan syarat tidak boleh di kedua matanya. Fa akhbara rahimahullah, beliau memberi informasi annahu yutlabu minaz zauji. Hendaknya bagi seorang suami idza aradal jima, ketika mau jima, ayyuma ziha zaujatahu, untuk bersendagurau dulu dengan istrinya, wa yulaibuha, dan bermainkannya. Bermain, silakan rempon-rempon ataupun dhisik itu. Namanya mempermainkan itu sama saja. Buat endus-endus kan seneng deh. Bima huwa mubahun, dengan semua hal yang hukumnya mubah. Semuanya mubah itu. Mitrul mulamasah, seperti gesek-gesekan ya. Kamu nyekel gini dia nyekel gini mungkinmu. Wal mu'anaqah, dan kelon-kelonan atau pelukan. Wal qublah, dan ngokop cipokan. Fi ghairi ainaiha, tanpa ke arah kedua matanya. Wa amma fiha, karena apa? Wa amma fiha, ketika melakukan kokop di matanya.
Famu'addin lil firaqi, maka itu akan membuat keduanya berpisah. Lah iya dikokop mata ya lara. Kama ya'ti, seperti keterangan yang akan datang. Wala ya'tiha, dan hendaknya tidak mendatangi atau tidak menjima istrinya ala ghaflatin, dalam keadaan yang lalai, artinya langsung dicuekin. Baru kamu puas terus buat cuekin, enggak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dawuhnya Rasulullah, la yaqa'anna ahadukum, jangan sampai salah seorang di antara kalian menjima alam raati istrinya, kama taqaul bahimatu, seperti jimaknya hewan. Kucing ngono iku ndelokan, nek kucing jek rada mending, jek ana komunikasi sebelumnya ya. Pitik ujug-ujug bubuk ngono. Tanpa reti ana babon lewat dhek langsung sahabat langsung ber. Ini ndak, nek kucing jek rada ana ya, ada permainannya, ana suarane. Silakan kamu go jadi kucing. Silakan. Jangan sampai kukur ini. Panas deh. Salah melu ngaji. Kama taqul bahimah, seperti yang dilakukan wik-wiknya hewan. Liyakun bainahuma rasulun, hendaknya ada perantara. Waqila wa mar rasul, Rasulullah ditanya, apa itu perantaranya ya Rasulullah? Qal al-qiblatu, yaitu cipokan, wal kalamu, dan obrolan. Awam ila dari, kalau saya boleh tambah dan semacamnya itu tadi ngokop yang mana-mana silahkan. Wa fi riwayatin ukhra, jadi intinya enggak boleh mendatangi istrinya kemudian setelah menuntaskan hajatnya itu terus dia jarno, enggak boleh. Dan memang harus dilakukan. Intinya wong lanang kudune aktif dulu, mengaktifkan semua indranya, semua indera penciumannya, indera matanya, indera nafsunya, semuanya dimaksimalkan di babak pertama itu ya sebelum wik-wik, kemudian wik-wik, setelah wik-wik juga harus ada lagi. Jadi kamu yang menguasai permainan, jangan sampai kamu setelah trot kalah terus turu ojo ngasih. Harus dinikmati semuanya ya, benar-benar dinikmati. Walaupun mungkin terkadang membosankan bagi laki-laki, kok leren ngono, kesuwen ya. Tetapi wanita butuh itu. Terus fi riwayatin ukhra, idza jama'a ahadukum, ketika seorang di antara kalian menjima istrinya, fala yatajarrada tajarrudal fursi, maka jangan sampai blonder kaya blondere himar, ayil himari. Terus wal yuqaddim, tadi ini masalah pakaian ya, sama ya, yang hadis kedua masalah pakaian. Wal yuqaddim, dan hendaknya dia mendahului perjimaan tersebut, rutinitas biologisnya dengan cara apa? At-talatuf, untuk romantis ya, kalau bahasanya romantis, atau berlembut-lembut dulu, halus-halusan, wal kalam, dan obrolan, wat takbil, dan berjumbu. Ojo langsung nyosor ya kon, sithik-sithik disik-isik tangane se, bariku ya grayang-grayang ngono lho maksudnya, kali ngobrol. Setelah itu nek wes on lah, silahkan langsung diwek sesuai. Kenapa harus ada obrolan, ada foreplay kalau istilah kerennya. Harus ada foreplay. Foreplay itu termasuknya foreplay itu obrolan. Nek gini dunia edukasi seks kan, nek foreplay itu kan langsung ke intinya, kenyot-kenyot dan segala macam. Enggak. Sebelum itu harus ada ngobrol, harus ada isi-isi dhisik, harus ana cekel-cekel, demek-demek. Bariku langsung fase yang kedua yang panas, ngokop-ngokop, setelah itu langsung wik. Wa hikmatu dzalika, kenapa harus ada foreplay? Hikmahnya adalah annal mar'ata, ya ini harus diperhatikan. Annal mar'ata, bahwasanya wanita tuhibbu minar rajuli, dia menyukai dari laki-laki ma yuhibbu minha, apa yang disukai oleh laki-laki tersebut dari istrinya. Artinya dia juga sama-sama pengen cari klimaks. Nah, dan wong lanang iku cepet ejakulasi masalahnya. Kalah dengan kempitane wong wedok iku kalah. Di kompet niku lagi mlebu pisan pindho, mung ping 3 cerot, wah sakake. Jangan sampai seperti itu. Kamu harus pakai ritme, ya. Tapi ini nanti ada yang saya tentang nih di dalam kitab ini, ada yang praktek yang tidak saya sukai karena itu menggagalkan klimaks.
atau saya yang caranya salah ya wallah alam, nanti saya terangkan. Fa idza ataha, maka ketika dia sudah menjima istrinya ala ghaflatin, dalam keadaan yang cuek ya, faqad yaqdi hajatahu, maka si suami sudah menuntaskan syahwatnya qabla an taqdiya hiya, sebelum istrinya menyelesaikan syahwatnya. Ketika keadaannya memang dicuekin kaya ngono, gak peduli dengan keadaan istri, sing lanang iso ngecrot ya sing wedok. Karena wedok itu juga ada istilahnya apa ya, klimaks juga sama-sama ngecrot lah istilahnya. Tapi saya nggak tahu surnya kaya apa, wallah alam. Wong aku ngertine ya anggere sur ngono tok. Ayo sur. Ya kaya maca wirdus sakron sur. Jadi maksudnya ada yang keluar. Ketika diitik-itik naik klimaks juga keluar gitu loh. Nah, itu yang harus kamu cari yang itu. Kamu harus cari megap-megape. Megap-megap bukan megap-megap kelaran loh ya. Ana sing megap-megap karena kelaran dan ana sing megap-megap karena terlalu nikmat. Nah, itu yang kamu cari yang itu. Karena dua-duanya mirip. Nah, ketika kelaran kan perih. Nah, itu sakit. Nah, ketika terlalu nikmat juga itu yang kamu harus cari. Nah iso aja sampai kamu yang klimaks dulu, dia yang klimaks dulu, biar apa? Biar kamu nggak terlihat kalah, terlihat perkasa ngono lho. Jadi main di ritme. Angko. Mbak wis ngene-ngene. Mbak, sabar, Mbak. Icik level tisu coba ya sing aneh-aneh. Ketika sudah si laki-laki bisa menuntaskan syahwatnya tapi si wedok durung iso, fayu ati dzalika ila tashwishiha, maka hal tersebut akan mengganggu psikisnya, mengganggu kejiwaannya, emosi dong. Aku ini barang atau apa kok aku gak dipuasno dulu. Au ifsadi dinia, atau bahkan bisa merusak agamanya. Mutung ora gelem salat murtad. Karena apa? Karena bojoku ora iso pinter wik-wik karo aku. Lah piye? Konyol to. Itu makanya bahaya. Wal khairu kulluha fis sunnah, dan semua kebaikan itu sesuai dengan tuntunan dari atau ajaran dari sunnah Nabi. Apa itu? Wahya Allah ya'tiha. Sunnahnya adalah jangan sampai menjima istri hatta yuhadithaha, kecuali sudah ngobrol dulu. Wa yu'anisaha, kecuali sudah bermanis-manis terlebih dahulu ya. Jadi yo ngobrol dulu, manis-manis dulu, dilat-dilat dhisik, wa yudhaji'aha, dan kecuali sudah menidurinya. Meniduri ku bukan langsung dilebokno anumu, tapi diisik-isik dieksplorasi lah tubuhnya itu. Jangan sampai kamu, dan itu butuh waktu. Mungkin butuh waktu sampai taruhlah 15 menit, 20 menit itu cukup untuk membangkitkan syahwat. Bahkan bisa jadi klimaks dulu dia. Belum diapa-apaan klimaks bisa. Pengalaman, Bro. Tenang Gon. Kok tak warai Gon. Kok tak bukokno. Setelah melakukan itu semua, foreplay, summa yuqbilu ala hajati, kemudian dia baru menuntaskan hajat-hajatnya. Terus, wafil hadithi, di dalam sebuah hadis ada sebuah riwayat, salasatun minal ajzi. Ada 3 hal termasuk kelemahan. Pertama apa? Ayyal qarrajulu. Ketika ada seseorang bertemu. Ketika ada seseorang bertemu man yuhibbu. Ayyal qarrajulu, ketika ada seseorang bertemu man yuhibbu ma'rifatahu, orang yang ingin dikenalnya, tapi fayufariqu, tapi orang tersebut malah menjauhinya. Ketika kamu pengen ketemu sama orang yang kamu cintai, ternyata dia mencuekin kamu. Itu rasanya kan piye ya? Itu menjadikan dirimu akanlah lemah. Terus qabla ayyarifa ismahu wa nasabahu, sebelum kamu kenal namanya, kenal nasabnya. Pengen kenal mbek wong, ketika kenalan dong, sapa kowe? Nah, iku rasane piye anu? Rasane kumropo. Terus wa ayyukrimahu akhahu fayarudda karamatahu. Dan ketika ada seseorang wa ayyukrimahu akhuhu, ketika ada seseorang saudara memuliakan saudaranya,
tapi dia justru menolak kemuliaan tersebut. Misalnya kamu memberi kepada seseorang, tapi orang tersebut tidak mau menerimanya, itu akan membuatmu menjadi lemah. Yang ketiga, wa ayyuqarinar rajul, ketika ada seorang laki-laki meniduri jariyatahu meniduri wanitanya qabla yuhaditha, sebelum dia ngobrol dengan wanitanya, wa yu'anisaha pakai sin, sebelum dia bermanis-manis dengan dia, wa yudhaji'aha, dan menidurinya, wa yaqdi hajatahu, dan dia menuntaskan hajatnya minha, dari istrinya, qabla an taqdiya hajatah, sebelum istrinya menuntaskan hajatnya. Terus si kuat ora kowe, nek kuat tak tutup. Wis kesel ya. Nah, intinya di pelajaran ini, intinya di masalah jima itu, kepuasan itu di foreplaymu. Nah, ketika di foreplaymu dengan tata cara ritme permainanmu. Ketika ritme permainanmu bisa kamu pertahankan, nantilah kita terangkan silakan berimajinasi dulu, membayangkan, tapi jangan download ya, jangan download. Paham toh? Paham? Ngaku nek tak paham tak pahamno kudune iki. Aja ngasike rak melu paham. Ilmu tuwa iki. Oke, terima kasih.